lanjutkan ya. Nah, pada sesi kali ini atau sesi video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memonetisasi YouTube channel kita. Ya, sebagaimana udah kita bahas pada materi sebelumnya bahwa di antara potensi positif dari memiliki akun YouTube itu adalah kita bisa menghasilkan uang ya dari YouTube itu. Namanya monetisasi atau monetization. Walaupun saya sendiri secara pribadi seperti saya bilang pada materi saya sebelumnya, saya tidak menjadikan ini sebagai niat utama. Saya mau demonetis atau tidak, saya nggak peduli gitu ya. Tapi saya pikir bagus juga kita tahu bahwa YouTube itu bisa menjadi media untuk cari uang ya, kasarnya gitu. Nah sekarang bagaimana cara memonetisasinya? Saya akan jelaskan. Walaupun saya sendiri juga belum monetize sebenarnya channel saya, tapi saya pelajari beberapa persyaratannya, ini akan saya share hari ini. Ya, seperti yang saya bilang, monetisasi itu adalah proses menghasilkan uang dari video kita di YouTube, ya, yang diunggah dengan mengaktifkan fitur-fitur iklan di dalam video. Jadi uang yang kita dapatkan sesungguhnya adalah semacam bagi hasil ya, dalam tanda kutip dari iklan-iklan yang membayar ke Google ya. Kemudian Google memberi kita persentase dari biaya-biaya iklan itu. Jadi semakin banyak iklan yang muncul pada video kita, berarti semakin besar kemungkinan penghasilan ya kita di YouTube itu. That is monetization. Nah, pertanyaan tentu apa syarat untuk bisa demonetasi? Ya, dimonetisasi. YouTube selalu terus meningkatkan syarat-syaratnya. Ya, poin pertama yang penting adalah tidak semua video yang kita upload di YouTube itu bisa dimonetisasi gitu. Jadi YouTube punya syarat yang secara periodik di review lagi kemudian diperbaiki gitu. Dulu di awal-awal untuk monetize ini misalnya YouTube hanya mensyaratkan kita punya 10.000 view. Tapi setelah tahun 2018 YouTube tidak lagi menggunakan aturan 10.000 view ini. Mereka punya aturan baru, misalnya di antara aturannya adalah kita sudah harus memiliki 4.000 jam tonton ya, atau jam tayang ya, ditonton oleh orang gitu, maksudnya watch time-nya harus 4.000 jam dalam 1 tahun terakhir. Kemudian minimal memiliki 1.000 subscriber. Nah, jadi 2 syarat awal ini wajib ini untuk dimiliki. Jadi walaupun kita udah punya view-nya misalnya 100.000, tapi kalau misalnya subscribernya di bawah 1.000, itu belum bisa dimonetize. Itu syarat awal ya, syarat basic dari aturan YouTube terbaru gitu. Kemudian ya, syarat-syarat tambahan juga harus kita perhatikan. Kita harus mengikuti segala aturan dan kebijakan dari monetisasi YouTube itu, ya. Karena ini syarat-syaratnya tidak hanya 2 ini ya, tapi ada syarat-syarat tambahan. Ya, misalnya ada pembatasan konten yang tidak boleh berisi kekerasan ya, jadi violence nggak boleh. Walaupun banyak viewernya, tapi kalau mengandung unsur kekerasan atau pornografi ya atau sejenisnya, itu bisa saja kemudian monetisasi kita tidak berhasil gitu. Jadi maka pastikan konten-konten kita tidak mengandung unsur ini. Kemudian juga pastikan kontennya itu tidak melanggar hak cipta. Jadi hati-hati ketika misalnya punya background musik, itu bisa saja musik yang kita gunakan itu ada hak ciptanya. Maka kita harus meng-acknowledge ya musik itu berasal dari mana dan hak ciptanya siapa misalnya dalam postingan kita gitu. Kemudian kita juga harus tinggal di wilayah di mana program YouTube partner itu tersedia, dan Indonesia tentu termasuk salah satunya gitu ya. Ya kita bisalah memenuhi syarat ini. Nah, nanti kemudian juga kalau syarat basic ini sudah kita miliki ya, 4.000 jam tayang, kemudian ada 1.000 subscriber minimal, kemudian juga nanti kita hubungkan akun kita ke AdSense. Ya, ini caranya agak mudah, nanti kita bisa lihat di tutorial yang lain. Ya. Nah, caranya untuk AdSense ini, nanti tinggal klik icon YouTube kita di pojok kanan atas, kemudian masuk ke Creator Studio kita, ya, atau YouTube Studio kita, kemudian di bagian kiri itu ada pilih channel, ya. Nah, setelah itu klik status dan features, kemudian di enable pilihan monetization, ya, lalu ikuti perintah yang tertera di halaman tersebut. Intinya nanti kalau kita udah punya channel, diutak-atik saja, nanti mudah kok cara untuk mengaktifkan AdSense ini Ibu Bapak. Yang agak menantang itu, untuk tidak mengatakan sulit, itu bisa sampai minimal 4.000 jam tonton ini, kemudian punya 1.000 subscriber gitu ya.
Nah, cara lihatnya di mana? Nah, ini saya lihatkan YouTube saya, Ibu Bapak. Cara lihatnya di sini. Bentar. Ini saya sedang on dengan Devlin Rio Capri yang baru saya bikin tadi ya kan. Saya harus masuk ke account channel saya sendiri. Saya sign out dulu di sini. Dan saya masuk dulu yang punya Afrianto Daud channel ya. Nanti dari sana bisa kelihatan jam tayangnya berapa at the moment gitu ya. Sebentar saya sign in lagi ke akun pribadi saya. Nih, berdua nih. Yang ini. Afrianto Daud. Next. Oke, here we go. Nah, saya masuk dulu ke channel saya ya. Sini, my channel, to your channel. Nah, ini akun saya. Nah, nanti tentang tadi jam berapa berapa orang yang nonton video-video saya, dan berapa jam orang nonton, kemudian berapa subscriber. Kalau subscriber mudah kan dilihat di sini, ya kan? Tapi jam tontonnya itu bisa nanti dilihat di YouTube Studio ini, di YouTube Studio. Oke, saya sekarang klik YouTube Studio ini. Untuk ngelihat nanti jam orang nonton berapa gitu ya, itu ada nanti rekapitulasinya di YouTube Studio. Nah, di bagian YouTube Studio ini, Ibu Bapak, itu ada bagian ini, sebelah kiri itu ada fitur monetization. Ibu Bapak klik monetization ini. Nah, nanti ada nih recapnya dari YouTube yang dia secara otomatis membuat akumulasi dari watching hours kita dan subscriber. Kalau di sini saya 627 subscriber, sebenarnya 628 saya lihat luar. Kemudian ini saya sudah ditonton dengan 1644 public watch hours gitu ya. Nah, apa maksudnya public watch hour? Ya ingat, ketika tadi kita mengupload video, kan ada pilihan private, unlisted, dan public. Yang dijadikan syarat oleh YouTube itu adalah yang public. Jadi kalau unlisted nggak dihitung, walaupun unlisted itu sudah ribuan jam ditonton orang, tapi itu nggak dihitung oleh YouTube. Jadi itu sisi lain yang harus kita perhatikan saat men-setting apakah video kita mau dijadikan public atau tidak. Kalau memang tujuannya monetisasi, maka you have to make it public, everyone. Oke. Nah, itu cara ngelihat, sekali lagi cara ngelihat di angka berapa saat ini misalnya data jam tonton dan subscriber kita. Nah, nanti ini saya aktifkan ya. Saya aktifkan di bawah ini, saya centang, will send you an email when you are eligible to apply. Jadi nanti kalau misalnya saya sudah memenuhi syarat minimal itu, nanti YouTube akan ngasih tahu ke saya, sehingga saya bisa mengurus proses berikutnya untuk monetisasi gitu. Oke. Demikian Ibu Bapak langkah-langkah untuk monetisasi. Nah, ini contoh akun yang sudah berhasil dimonetisasi ya. Dia tuh di sana sudah dia sudah ngajuin. Jadi untuk monetisasi itu Ibu Bapak juga tidak otomatis. Ya, nanti memang Google akan ngasih tahu, kayak tadi saya centang supaya mereka ngasih email pemberitahuan. Tapi setelah itu kita harus urus juga gitu ya. Kita harus urus, ada syarat-syarat tertentu yang harus kita lakukan, intinya lapor ke YouTube. Nah, nanti ada proses verifikasi oleh YouTube-nya. Nah, di saat itulah mereka menilai apakah konten YouTube kita sesuai dengan peraturan-peraturan mereka tadi. Misalnya tidak ada di sana pornografi, tidak ada violence gitu ya. Tidak ada misalnya konten yang mengambil video orang lain gitu ya. Jadi ada proses semacam verifikasi dari YouTube gitu ya. Dan ini bisa memakan waktu agak lama, 1 sampai 2 bulan. Nah, kalau semuanya clear, nanti kita akan memperoleh surat dari YouTube ya. Jadi resmi sudah menjadi YouTuber yang bisa menghasilkan uang dari akun YouTube-nya, dan kemudian nanti berarti saat orang menonton mengklik video kita pasti nanti akan ada iklan yang muncul ya. Nah, saya sarankan Ibu Bapak membaca lebih jauh tentang proses dan syarat-syarat monetisasi ini di link yang saya sediakan ini, nanti klik saja ya gitu, karena lebih detail. Baik Ibu Bapak, demikian penjelasan saya tentang monetisasi ini ya. Good luck ya, mudah-mudahan berhasil dimonetisasi ya.
walaupun sebagai dosen saya pikir kita punya banyak pekerjaan lain lah insya Allah ya, tapi ini adalah satu hal yang juga perlu kita tahu gitu ya, bahwa dengan YouTube kalau memang benar-benar kita fokus di sini bisa juga menghasilkan uang. Ya, himbauan saya, mari kita berbagi melalui media ini, terus menerus meluaskan lingkar pengaruh kita sebagai seorang akademisi gitu ya, dengan keilmuan kita, dan berusaha juga meninggalkan jejak kebaikan ya melalui akun kita. Thank you. Ya, good luck everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.